Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Budiono Surya Pranata. Saya adalah guru IPS di SMP Negeri 6 Bangku Pusako 1 Atap, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan IPS. Identitas saya adalah nomor peserta PPG 20150038890. Nomor induk mahasiswa saya adalah 21423299078. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 bersama anak didik saya di SMP Negeri 6 Bangku Pusako 1 Atap dengan sistem daring. Adapun materi pokok saya adalah interaksi sosial dan lembaga sosial dengan submateri interaksi sosial. Kepada Bapak Ibu dosen, mohon bimbingan arahan, masukan dari video pembelajaran yang akan saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik, kita pada pagi hari ini akan melaksanakan pembelajaran daring. Alhamdulillah anak-anak semua sudah bergabung, semua juga sudah on kamera. Sebelum kita mulai, Bapak persilakan dulu Nak Depa untuk memimpin doa. Silakan Nak Depa. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran ini, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan melaksanakan yel-yel seperti pembelajaran sebelumnya. Ketika Bapak menyampaikan SMP Negeri 6, maka kamu menjawab hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Lagi, SMP Negeri 6. Hebat, luar biasa, yes. Baik. Baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang interaksi sosial, ya. Jadi setiap orang pasti akan melaksanakan interaksi atau berhubungan dengan orang lain. Termasuk kita sekarang ini, pembelajaran yang telepon hari ini adalah bagian dari berinteraksi, yaitu interaksi antara guru dan siswa atau guru dan peserta didik. Baik, untuk lebih lanjutnya Bapak akan menampilkan slide, akan menampilkan PowerPoint. Nah, di sana nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Nah, kita membahas hari ini tentang interaksi sosial. Jadi interaksi itu bahasa sederhananya adalah hubungan atau komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Nah, dari gambar itu coba Nak Sherly, apa yang kamu lihat di situ? Di gambar itu? Orang sedang rapat, Pak. Orang sedang rapat. Bagus. Baik, lanjut. Nah. Ya. Itu apa yang kalian lihat di situ, Nak Depa? hutan kebakar Pak. Hutan terbakar. Oke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pemukiman, perumahan, dan industri meningkatkan debit sedimentasi dan banjir. Banjir semakin sering terjadi dan debit sungai meningkat dengan meningkatnya luas sawah yang
berubah menjadi areal industri dan pemukiman. Nah, jadi interaksi sosial itu tidak terlepas dari lahan, ya kan? Dari ruang yang ada. Pertanyaannya adalah, bisakah kita hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain? Coba jawabkan. Bisa? Tidak, Pak. Tidak. Artinya apa? Kita hidup itu pasti butuh bantuan orang lain. Kenapa? Karena tidak bisa kita hidup ataupun memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan dari orang lain. Nah, pertanyaannya dari tampilan gambar itu adalah mengapa kita perlu berinteraksi dengan orang lain? Rizky Adi, silakan. Nah. Karena hidup di dunia tidak bisa hidup sendiri, hanya perlu bantuan orang lain. Pintar. Artinya apa? Kita dalam dunia ini, dalam kehidupan ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian interaksi sosial. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, untuk materi ajar itu sudah Bapak sampaikan di grup WA anak-anak ya. Sudah cek semua anak-anak di grup WA kemarin? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Jadi di sana ada materi ajar, termasuk juga LKPD, lembar kerja peserta didik, juga sudah Bapak sampaikan di grup WA kemarin ya. Lanjut. Nah, ini ada tampilan gambar ya. Coba napingkan, apa itu yang kamu lihat napingkan? Diaktifkan. Sedang menangkap ikan, Pak. Iya, sedang menangkap ikan. Itu para nelayan di kapal sedang mencari ikan atau menangkap ikan di laut luas. Nah, di sana juga ada interaksi, ya kan? Nah, ada interaksi antar nelayan. Nanti dengan antar nelayan dengan pembeli ikan. Nah, ini pengertian dari interaksi sosial. Yang pertama, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin dalam Cultural Sociology, A Revision of an Introduction to Sociology, tahun 1954, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Nah, jadi termasuk kita. Kita sekarang berinteraksi. Bapak sebagai guru berinteraksi dengan anak didik Bapak, dengan kalian semua melalui apa? Melalui media Zoom, apa namanya? Google Meet. Ya, ini disebut dengan interaksi sosial juga. Nah, kemudian menurut Surjono Sukanto dalam sosiologi, suatu pengantar tahun 1994 menjelaskan interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan. Ya, jadi artinya di sana ada proses. Nah, sekarang ini kita sedang berproses berinteraksi sosial. Nah, selanjutnya adalah jenis dan ciri interaksi sosial. Apa saja itu? Coba ini Cantika. Sedang apa gambar itu? Aktifkan Orang dulu. sedang berjabat tangan, Pak. Sedang bersalaman. Oke. Nah, ini silakan Nak Depa, sedang apa? Ini sedang mengangkat tangan untuk menjawab, Pak. Ya, anak mengacungkan tangan menjawab pertanyaan dari sang guru. Jadi ada interaksi antara guru dan peserta didik. Baru tadi yang sebelahnya adalah bersalaman. Nah, ini Rizkyadi, sedang apa ini? Orang sedang bermain basket, Pak. Iya, atlet atau olahraga atau orang sedang bermain basket. Jadi ada interaksi di sana antar pemain basket. Nah, apa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Kita lihat. Nah, ini gambar apa? Shirley? Nak Shirley? Mas Shirley? Sedang berjabat tangan, Pak. Ya, berjabat tangan atau bersalaman. Nah, ini sedang apa ini? Orang sedang menelepon, Pak.
Orang sedang menelepon, ada interaksi. Jadi di sana ada kontak sosial. Ya, pertama tadi berjabat tangan atau bersalaman, kemudian yang kedua adalah menelepon. Nah, ini gambar apa ini? Silakan Cantika. Orang yang sedang menjelaskan, Pak. Orang sedang menjelaskan, ya. Di situ ada yang mendengarkan dan ada yang menjelaskan. Ada interaksi di situ. Nah, ini. Nah, Rizky Adi, sedang apa ini mereka berdua? Gambar ini. Sedang mengobrol, Pak. Sedang mengobrol atau bercerita. Jadi di sana ada kontak sosial yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya adalah faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja itu? Oke, nah jadi ini bagian dari imitasi. Jadi imitasi itu apa imitasi? Imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Nah, seorang ayah membaca koran, maka anak akan termotivasi, anak akan terdorong untuk mengikuti aktivitas ayahnya. Karena ayahnya sedang membaca koran. Ya, ini. Nah, di sini disebut dengan faktor sugesti. Yaitu pengaruh yang menggerakkan hati seseorang. Jadi pasien datang ke dokter. Nah, ini apa ini Nak Shirley? Syahrulkan. Syahrulkan. Ya, ini artis Bollywood ya. Ya, Pak. Artis Bollywood ini. Yang sebelahnya itu adalah meniru. Ya. Menjadi sama. Disebut dengan identifikasi. Yaitu kecenderungan menjadi sama atau berusaha menjadi sama dengan orang lain. Contoh ada juga nanti ada orang yang pengen sama dengan Rhoma Irama, ya kan? Orang ingin sama dengan Tukul Arwana, banyak macamnya. Apa yang bisa kamu lihat ini, Sabrina? Sedang menolong korban bencana alam, Pak. Iya, sedang menolong korban. Ada simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain susah, dia merasa susah. Orang lain menderita, dia ikut merasa menderita. Itu disebut dengan rasa simpati. Nah, ini faktor pendorong yang berikutnya. Ya, nah ini disebut dengan empati, adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Jadi ikut merasakan penderitaan orang lain. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan membagi kamu beberapa kelompok, dalam hal ini menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Ini nama-nama kelompok-kelompoknya. Ya, nama-nama kelompoknya. Apa tugasnya? Ini rubrik penilaian keterampilan diskusi. Ada lembar observasi, kinerja, presentasi. Nah, nanti masing-masing kamu, ketuanya akan mempresentasikan, ya. Akan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, apa soalnya? Itu juga Bapak share ke grup WA. Nanti akan kita bilang juga di sini. Jadi apa aja yang Bapak nilai nanti di situ? Ada pemahaman materi, kemudian kemampuan mengemukakan pendapat, kemudian berkontribusi, memberikan pendapat juga, kemampuan menerima pendapat teman, kemudian nanti rata-rata nilainya berapa. Itu yang dinilai. Nah, ini tampilan gambar yang harus kamu diskusikan dengan teman-teman kelompok kamu, ya. Dengan teman-teman kelompok kamu, dan ini juga sudah Pak share di grup WA, ya. Sudah Pak share di grup WA. Nah, apa saja pertanyaan ataupun yang akan kamu diskusikan? Ini ada 6. Jadi masing-masing kelompok, karena kamu 3 kelompok, menjawab atau mendiskusikan 2 pertanyaan. Contoh kelompok 1. Kelompok 1 itu mendiskusikan apa pengertian interaksi sosial menurut pendapat para ahli. Kemudian kedua, apa pengertian imitasi. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, itu 2 juga. Uraikan ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian yang kedua, apa pengertian dari sugesti. Nah, untuk kelompok yang ketiga yang terakhir, itu yang pertama adalah
jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Nah, itu untuk masing-masing kelompok. Oke, baik. Nah, jadi untuk ini semua Bapak berikan waktu 7 menit dari sekarang. Ya, dari sekarang. Nah, silakan masing-masing kamu untuk berdiskusi dari sekarang dengan waktu 7 menit. Ya, silakan, Nak. Ya, waktu diskusi sudah selesai, jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu ketuanya Nak Shirley. Silakan Nak Shirley. Bahan diskusi. Apa pengertian interaksi sosial menurut pendapat para ahli? Apa pengertian imitasi? Setelah kami berdiskusi di grup WA atas pertanyaan di atas, maka jawaban kelompok kami adalah 1. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang atau perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang, perorangan dan kelompok manusia di masyarakat. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Adapun pengertian interaksi sosial menurut 5 para ahli. 1. Gilin. Interaksi sosial dijelaskan oleh Gilin sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. 2. Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lain. 3. Walgito. Walgito berpendapat bahwa adanya hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Interaksi sosial juga berpengaruh terhadap kelompok dengan kelompok lain yang saling berhubungan. 4. Surjono Sukanto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. 3. Murdianto dan Handayani. Murdianto dan Handayani menjelaskan pengertian interaksi sosial sebagai hubungan yang dibangun seseorang dengan orang lain yang dalam proses kehidupan tersebut terbangun struktur sosial. Pada struktur sosial tersebut juga terbangun hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. 2. Imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya saat memasak. Anak laki-laki memperbaiki sepedanya karena melihat ayahnya saat memperbaiki motor. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang diketuai oleh Nak Shirley. Sangat bagus sekali, lengkap uraiannya. Sudah diuraikan tentang apa yang menjadi bahan diskusinya. Yang pertama tadi tentang interaksi sosial, sudah dijabarkan, sudah dijelaskan menurut beberapa ahli. Kemudian apa dari pengertian dari imitasi juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh kelompok 1. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita sekarang berlanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nadepa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami berdiskusi di grup WA atas pertanyaan di atas, maka jawaban kelompok kami adalah 1. Ciri-ciri interaksi sosial. Untuk mengetahui apakah interaksi yang terjadi adalah interaksi sosial atau bukan, kita perlu mengenal berbagai ciri-cirinya. Ada beberapa ciri-ciri sebuah interaksi, diantaranya 1. Jumlah pelaku lebih dari 1 orang.
2. Adanya komunikasi di antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. 3. Adanya tujuan tertentu. 4. Adanya satu dimensi waktu meliputi masa lampau, kini, dan akan datang. 2. Apakah pengertian sugesti? Sugesti yaitu pengaruh yang menggerakkan hati seorang. Contohnya seorang anak membeli body lotion karena ingin memiliki kulit seperti model iklan body lotion tersebut. Pasien yang sakit akan cepat sembuh, salah satunya karena rasa sugesti pada dokter yang merawatnya. Ya, Itu, Pak. baik. Terima kasih kepada Nak Depa dari kelompok 2 sudah menjelaskan hasil diskusinya, yaitu menguraikan ciri-ciri dari interaksi sosial. Kemudian yang kedua tentang apa pengertian dari sugesti. Nah, jadi dua soal ini sudah didiskusikan oleh dua kelompok, ya, oleh kelompok 2 dan sudah dijawab dengan baik, dengan benar, lengkap sekali. Baik, sekarang kita lanjut kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada ketua kelompok, yaitu Nak Rizky Yadi. Dipersilakan Nak Rizky Yadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Setelah warahmatullahi berdiskusi di wabarakatuh. grup WA atas pertanyaan di atas, maka jawaban kelompok kami adalah 1. Jelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial sebagai manusia tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari. Karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun, agar lebih jelas dalam interaksi sosial ada 2 syarat yang akan terjadinya interaksi sosial, yaitu 1. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik, ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi 2. Kontak sosial bersifat primer. Kontak terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. 2. Komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator adalah seorang atau kelompok yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam menggunakan hubungan atau keterkaitan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah suatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film biasanya memberikan pesan tersurat. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. 2. Jelaskan faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kita dalam berinteraksi sosial, antara lain sebagai berikut. A. Faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya saat memasak. Anak laki-laki memperbaiki sepedanya karena meniru ayahnya saat memperbaiki motor. B. Faktor sugesti, yaitu pengaruh yang menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang anak membeli body lotion karena ingin memiliki kulit putih seperti
model iklan body lotion tersebut. Pasien yang sakit akan cepat sembuh, salah satunya karena rasa sugesti pada dokter yang merawatnya. C. Faktor identifikasi, yaitu kecenderungan menjadi sama atau berusaha menjadi sama dengan orang lain. Contohnya seorang anak yang mengidolakan pemain sepak bola, kemudian anak tersebut mencukur rambutnya mirip dengan idolanya, serta berupaya memakai pakaian dan aksesoris yang sama dengan idolanya. D. Faktor simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, seorang yang mengucapkan selamat ulang tahun sambil tersenyum kepada temannya karena ikut merasakan kebahagiaan. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya berdua atau lebih. B. Berlangsung secara timbal balik. C. Adanya komunikasi antara pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. D. Adanya suatu tujuan tertentu. Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada anak Rizky Hadi dari kelompok 3 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Nah baik, jadi begitu lengkap uraian yang disampaikan oleh anak-anak semua, baik dari kelompok 1 tadi yang menyampaikan adalah Nak Sherly, kemudian kelompok 2 tadi disampaikan oleh Nak Depa, kemudian kelompok 3 disampaikan oleh Nak Rizky Hadi. Nah, semua itu adalah inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi secara mudahnya, interaksi sosial itu sedikit banyaknya akan dilakukan oleh manusia yang hidup ini. Nah, kita sebagai manusia yang hidup tentu selalu berinteraksi dengan siapapun, baik dengan orang tua, dengan teman di sekolah, dengan guru, dengan tetangga. Nah, jadi interaksi itu kita lakukan sebagai bentuk kita menjalankan interaksi sosial pada diri sendiri, orang lain, dan kelompok. Nah, tentunya materi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu memberikan manfaat bagi kita semua. Tentunya anak didik Bapak semua menjadi tahu, menjadi bisa, sehingga tahu apa itu interaksi sosial, kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial juga tahu, kemudian dilanjutkan lagi dengan faktor pendorong terjadi interaksi sosial juga tahu. Nah, itu semua kita lalui. Itu semua kita jalani, dan itu semua kita nikmati dalam proses hidup ini. Kenapa? Karena sebagai makhluk, sebagai manusia, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Baik, sebelum kita sampai pada kesimpulan, Bapak akan menyampaikan sebuah kuis, ya kan? Dan masing-masing nanti silakan kalau nanti bisa menjawab, acungkan tangan, kemudian diaktifkan kameranya, diaktifkan mikrofonnya, dan dijawab. Yang pertama, dengar anak-anak? Dengar ya? Dengar, Ya, Pak. coba aktifkan kameranya semua. Bapak akan buat kuis. Ya. Ya, aktifkan semua. Ya, anak cantik aktifkan semua. Ya, aktifkan semua. Ya, baik. Kuis yang pertama, ya. Kuis yang pertama. Tadi kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang interaksi sosial. Nah, Bapak ingin lihat respon kamu ketika sudah belajar bagaimana, ya? Apakah mampu menguasai atau tidak? Nah, yang pertama, ada seorang anak
Anak ini belum besar, masih umur 5 tahun. Ya kan? Dia punya seorang ayah. Ya. Seorang ayah. Ayahnya ini seorang yang suka main voli. Main bola voli. Dan anaknya yang 5 tahun ini juga suka memain-mainkan bola. Bola yang dipakai oleh ayahnya. Nah, dari contoh tersebut, itu masuk kategori apa dalam interaksi sosial? Silakan. Interaksi sosial imitasi, Pak. Imitasi, pinter, bagus. Ya, bagus. Imitasi. Imitasi itu adalah upaya untuk meniru, mencontoh apa yang dikerjakan oleh orang lain. Lanjut. Ini lagi kuis yang berikutnya. Seseorang yang ingin menjadi seorang artis, ingin sama. Contoh Nak Depa pengen sama seperti Rhoma Irama. Ya. Nah, pengen sama seperti Rhoma Irama. Pengen sama dia. Seperti Raja Dangdut Rhoma Irama. Atau si Depa pengen sama dengan seperti Presiden Jokowi. Nah, rasa ingin sama dengan orang lain itu disebut apa? Faktor sugesti, Pak. Belum, gantian yang lain gantian. Silakan. Faktor sugesti, Pak. Sugesti. Belum tepat. Coba siapa yang bisa? Ada ujung ini ya, Ki. Ingin sama. Ada ujung ini. Identifikasi, Pak. Identifikasi. Ya, bagus Nak Sherlyn. Jadi identik itu ingin sama ya. Ingin sama, yaitu identifikasi ingin sama. Kalau yang dibilang Nak Depa tadi itu, sugesti itu artinya kalau pasien berobat dengan dokter ya. Pasien berobat dengan dokter. Kemudian kalau seseorang ingin ikut merasakan penderitaan orang lain, disebut dengan apa itu? Rasa apa? Orang lain kena musibah, kemudian orang lain tertimpa musibah, bencana, kita ikut merasakannya, disebut dengan apa? Silakan. Simpati, Pak. Simpati. Ya, kita bersimpati dengan musibah orang lain. Bagus. Baik, itu yang Bapak berikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Sebelum sampai di sana, kita akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita, ya. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama dari pembelajaran kita adalah interaksi sosial merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Artinya, setiap manusia, setiap tatanan masyarakat tidak terlepas dari norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan dalam berinteraksi sosial tentu dalamnya ada norma-norma tersebut. Dan kita harus menjaga norma-norma tersebut, harus menjaga nilai-nilai sosial tersebut. Jangan kita kotori dengan tindakan-tindakan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tidak adanya komunikasi, ya, dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lainnya, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Jadi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi, mustahil akan ada kehidupan bersama. Berikutnya, faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial meliputi, ini tadi Bapak kuiskan tadi kan, imitasi. Imitasi itu meniru, mencontoh apa yang dilakukan oleh orang lain. Sugesti, ini memberikan pengaruh. Seorang pasien berkomunikasi dengan dokter. Dokter memberikan sugesti, memberikan pengaruh supaya pasien cepat sembuh. Identifikasi, ini supaya sama. Bersimpati. Simpati ini ikut merasakan, ya. Ikut merasakan penderitaan dari orang lain. Orang lain susah, kena musibah, kena bencana,
dia ikut merasakan susahnya. Dan yang terakhir empati, ini rasa membantu, menolong. Apa yang bisa kita bantu terhadap orang lain yang tertimpa musibah. Nah, jadi dari uraian yang panjang itu ya, yang panjang tadi itu, diskusi kita yang panjang tadi itu, mudah-mudahan ya, kamu semua mendapat ilmu, mendapat pemahaman, semakin tahu artinya komunikasi dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk berinteraksi sosial. Jadi kita menambah ilmu kita pagi hari ini dengan belajar interaksi sosial. Baik pengertiannya, syarat-syaratnya, kemudian faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, Pak. Nggak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, baik. Jelas, Pak. Semuanya sudah jelas, sudah paham. Sekarang mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, persilakan kepada Nadepa untuk memimpin doa. Silakan Nadepa. Sebelum kita membubarkan pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nadepa, kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi, berperan aktif dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Bapak tutup, coba semua kamera di-on-kan, kita akan yel-yel sebelum penutup. Silakan. SMP Negeri 6. Hebat. Yes. Oke. Baik, terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian jangan lupa di rumah tetap membantu orang tua, kemudian jaga protokol kesehatan, ya, kesehatan sehingga COVID-19 tidak sampai ke tubuh kita. Baik, terima kasih anak-anak semua. Bapak sudahi dan sampaikan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.